Ini udah direkam nih, Bu. Nah, udah Bu, udah direkam. Udah bisa dimulai ya, Bu? Oke, siap. Nih, Ibu jadi coachnya ya, kecilan. Assalamualaikum. Ini yang buka Ibu atau saya duluan nih? Nina ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat, baik. Ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu nih. Nah, Bu Nina mengalami masalah apa nih, Bu Nina? Apa yang pengen diceritakan kepada saya, Bu Nina? Ya, saya ada sedikit masalah di kelas saya mengajar, yaitu di kelas 3, Ya, di mana saya, eee, memiliki murid yang di kelasnya itu memiliki kurang motivasi dalam belajar. Mereka lebih banyak bermain, lebih senang bermain, tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh gurunya. Kemudian kalau kita minta mengerjakan sesuatu, kalau dia tidak suka, dia akan tantrum, marah-marah, bahkan sampai nangis. Gitu, Bu. nah, jadi ini tujuannya tujuan Bu Nina menemui Bu Iin di sini, Bu Nina kepengen mencari solusi ya, Bu ya, minta Iya, solusi untuk mengatasi anak yang Bu Nina yang berada di kelas Bu Nina yang Bu Nina hadapi. Di sini eh, Bu Nina sudah melakukan langkah apa terhadap anak ini? Yang pertama saya sudah, melakukan pendekatan pertama-tama terhadap anak nih, tapi sepertinya anak ini belum bisa menghiraukan apa yang saya ucapkan, apa yang saya inginkan, sebagai seorang murid terhadap, diri saya ini. Kemudian saya juga sudah, memanggil orang tuanya, menanyakan, hal-hal yang sepertinya, anak ini memiliki, apa ya, keterbatasan dalam hal belajar, dalam hal bersosialisasi terhadap teman-temannya maupun guru di sekolah, gitu, Bu. Nah, jadi Bu Nina ini tujuannya nanti minta saran dan masukannya dari Ibu untuk Iya, menyelesaikan permasalahan si siswanya Bu Nina ini ya. iya iya, Bu. Nah, Bu Nina sudah mencoba tidak mengidentifikasi apa yang menyebabkan anak itu seperti itu, Bu Nina? Eee, saya sudah menanyakan juga kepada orang tuanya dan juga mengidentifikasi, karena anak ini adalah anak pindahan dari sekolah lain yang sebelumnya anak ini tinggalnya tidak bersama orang tua. Dari TK itu si anak ini tinggal bersama neneknya. Jadi semuanya itu diurus oleh neneknya dan mungkin juga, ini seperti anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya, yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan saya lihat juga orang tuanya ini sedikit abai terhadap, kebutuhan si anak ini. Dan, apa-apa itu sepertinya, eee, seperti dimanja gitu, Bu. Nah, Bu, mohon maaf nih Bu Nina sedikit, pribadi nih, apakah orang tuanya ini keluarga broken home? tidak, Bu. Nah, iya, tapi memang, anaknya dari TK-nya dititipkan sama nenek ya, tinggal bersama nenek. Ya, mungkin di sini kalau menurut Ibu nih Bu Nina, eee, ini anak ini sebenarnya dia masih belum terbiasa dan masih terbawa dengan eh, kebiasaan tinggal bersama nenek. Iya iya, Di Bu. mana apapun yang dilakukannya di tempat nenek tidak pernah mendapatkan.
larangan atau Iya. teguran dari nenek. Jadi ketika tinggal bersama orang tua, ya tinggal bersama orang tua yang yang perhatian mungkin berbeda dengan perlakuannya yang selama tinggal di tempat nenek, ini menyebabkan dia masih masih belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Walaupun sebenarnya itu orang tuanya sendiri, tapi dikarenakan selama ini dia lebih banyak tinggal dan diasuh oleh neneknya. Mungkin menurut Ibu seperti itu, Bu Ina. Iya, Bu, ya. Ya, terima kasih masukannya, Ibu. Nah, kalau untuk rencana aksi ke depannya, Bu Nina, bisa, kalau menurut Ibu, Bu Nina bisa melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Tadi Ibu dengar nih, Bu Nina sudah mencoba memanggil orang tuanya, Bu Nina? Sudah, Bu. Sudah melakukan pemanggilan ke orang tuanya. Apakah setelah dipanggil orang tuanya masih sudah ada perubahan terhadap anak? Saya panggil orang tuanya ini, sepertinya belum ada perubahan, Bu, sampai saat ini. Anak ini pun masih ini, cuman kalau yang perubahannya ini tantrumnya agak kurang, Bu, nggak seperti Nah, pertama kali saya bertemu si anak ini. berarti aksi yang Bu Nina lakukan dengan pemanggilan orang tuanya sudah berdampak, Iya, mungkin tidak secara keseluruhan, iya, tapi mungkin di sinilah Bu Nina dituntut kesabarannya untuk tetap membimbing anak didiknya sehingga nanti insya Allah anak didiknya bisa nih Bu Nina, karena yang dulunya tidak acuh tak acuh, tantrum, sekarang udah berkurang. Tinggal iya, mungkin uh, yang keinginan belajarnya yang masih harus Bu Nina tingkatkan. Kalau untuk tantrumnya sudah kurang ya Bu Nina ya. iya, iya, Bu. Nah, berarti pendekatan yang Bu Nina lakukan sudah benar. Nah, mungkin sesekali nanti Bu Nina bisa ajak anak itu untuk lebih dari hati ke hati. Nah, dari hati ke hati mungkin apa yang menjadi permasalahan bagi dia. Mungkin ada sesuatu yang di sini Bu Nina memposisikan posisi kontrolnya di sini tidak lagi sebagai guru. Coba Bu Nina beri pendekatan dalam posisi kontrol sebagai teman. Ibu rasa ini bisa membantu nantinya Bu Nina. Iya, ya baik, Bu. Nanti akan mungkin juga saya nanti akan lakukan, lebih intens lagi, lebih mungkin saya akan, memberikan waktu khusus, terhadap anak ini supaya saya bisa lebih melakukan pendekatan terhadap anak, begitupun dengan orang tuanya dan, memberikan pengertian bahwa si anak ini, usianya bukan seusia anak yang masih kecil gitu ya, sudah tingkat SD, kelas Ya. 3 lagi. Nah mungkin, saya akan lebih terus memberikan pengertian terhadap ini supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain gitu. Iya, itu sangat bagus sekali Bu Nina. Jadi, eee, Bu Nina nanti lebih mendekatkan dengan anak, lebih pendekatannya mungkin di posisi kontrol, terkadang anak-anak juga perlu perhatian khusus dari gurunya. Nah, ternyata perhatian yang Bu Nina berikan sudah mengurangi, tantrumnya. Iya, Mudah-mudahan dengan perhatian yang lebih lagi yang Ibu Nina berikan, anak-anak ini akan berubah sesuai dengan keinginannya Bu Nina, sehingga dia nanti lebih lagi untuk bisa untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya Bu Nina. Nah, disinilah letak tanggung jawab kita Bu Nina sebagai seorang guru, di mana kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang guru, juga sebagai teman bagi anak-anak murid kita. Jadi tidak hanya kita tidak saja menjadi guru tapi juga menjadi orang tua bagi mereka. Di sini mungkin dia merasa orang tua asing baginya karena selama ini dia tinggal dengan nenek. iya, Bu.
di sini mungkin tanggung jawab Bu Nina untuk uh, mengembalikan kembali ya jati dirinya, karena dia merasa mungkin orang tuanya juga, kalau dengar dari Bu Nina tadi, orang tuanya juga sering kurang peduli. Nah, mungkin ke dia, Bu Nina bisa memberi saran dan masukan kepada anak, atau ini pengertian, mungkin orang tuanya bukan tidak peduli, tapi mungkin Hmm. dikarenakan kesibukannya, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Mungkin dia pengen pengen diakui atau dicarikan solusi. Jadi mungkin dia juga mencari ini Bu Nina, eee, pelampiasan Iya, Bu. pelampiasan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dengan mendapat perhatian khusus dari Bu Nina, contohnya tantrumnya udah berkurang. Iya, Jadi kalau seperti itu, Bu Nina terus mendekati, melakukan bimbingan, kalau memungkinkan duduk bersama, mungkin makan bersama, itu kalau Ibu rasa itu nantinya akan menjadikan anak itu memiliki kembali rasa percaya dirinya dan mau mengikuti semua kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Nina. Bu rasa seperti itu Bu Nina. ya, terima kasih Bu atas masukannya, sarannya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menerapkan apa-apa yang Ibu sarankan tadi dan bisa menjadi refleksi bagi diri saya. Semoga saya bisa memenuhi segala kebutuhan bagi masing-masing karakter anak didik saya di sekolah, gitu Iya. Bu. Ibu rasa Bu Nina bisa, karena ini selain kita sebagai pendidik, kita juga bertanggung jawab sebagai orang tua tanggung jawab kita adalah orang tua bagi anak-anak di sekolah. Iya, Jadi lepaskan kita kita jangan hanya beranggapan kita seorang guru, tapi kita juga orang tua bagi mereka. Berikanlah apa yang kita bisa, apa yang kita punya terhadap anak-anak didik kita. Insya Allah kalau kita melaksanakannya dari hati dan dengan penuh tanggung jawab, Ibu rasa ini bisa. iya Bu. Semoga saya bisa melaksanakan itu, Bu. Nah, Bu Nina bisa. Baik. Ya, Bu, terima kasih atas semua saran dan, masukannya. Semoga besok atau mungkin, berikut-berikutnya untuk, ke depan yang lebih baik lagi, saya bisa memberikan apa yang, eee, anak didik saya butuhkan untuk saya sebagai guru mereka di kelas maupun di sekolah. Iya. Semangat. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas masukannya, terima kasih atas waktunya sudah, eee, membersamai saya beberapa menit ini. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nina, untuk selanjutnya kita bertukar posisi Bu Nina ya. Oke, bertukar posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nina, sebelumnya saya Ibu Indrawati Marita, saya mengajar di kelas 4A Ya, di Negeri 34 Ratai. Di sini saya ingin melakukan atau bertanya kepada Bu Nina tentang permasalahan yang saya hadapi pada kelas saya, di mana di kelasnya Bu Nina ada seorang siswa yang sudah kelas 4 ya, tapi belum lancar dalam membaca. ya, Sehingga anak ini setiap pembelajaran dia selalu ketinggalan, selalu ketinggalan. Jadi dia dan merasa minder dari teman-temannya. Nah,
menurut Bu Nina apa yang harus Bu In lakukan? Oke, baiklah. Terima kasih Bu atas ceritanya. Ya, ini, mungkin, saran dari saya supaya anak ini jadi, si anak ini tadi belum bisa membaca ya, Bu, ya, dan Ya, minder terhadap teman-temannya yang lain karena teman-teman yang lain sudah bisa membaca sedangkan si anak ini sudah kelas 4. Baiklah, mungkin, sebelumnya, Ibu sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan si anak ini, bisa membaca? ya. Kalau untuk yang Ibu lakukan, nah Ibu lakukan, Ibu sudah melakukan kegiatan remedi. Mhm, Remedi dengan melakukan kegiatan pembelajaran tambahan setelah jam pulang sekolah. Setelah jam pulang sekolah, Ibu melakukan kegiatan remedi dengan anak ini. Tapi kegiatan remedi ini tidak bisa juga Ibu lakukan setiap hari. iya, Karena kan ada juga kegiatan-kegiatan ekstra lain yang harus juga Ibu lakukan dan anak pun mengikuti kegiatan ekstra yang lain. Jadi iya, untuk setiap hari kayaknya belum bisa. Jadi dalam satu minggu kegiatan remedinya Ibu laksanakan 2 kali dalam satu minggu. Nah, iya, tapi yang Ibu lihat, kalau Ibu melakukan Ibu les ini, Ibu les hari ini dia bisa, begitu Ibu les dia bisa, tapi begitu besok, untuk les tambahan, untuk les di hari berikutnya, dia lupa. Nah, jadi untuk ingatannya itu mungkin di rumahnya dia tidak mengulang lagi pelajaran. Nah, jadi ini jadi masalah juga bagi Bu Iin. Jadi iya. kayak Ya, kalau boleh saya memberikan masukan ini, dari permasalahan Ibu yang Ibu utarakan tadi, si anak ini sudah dilakukan remedi, tapi belum juga, berhasil ya, Bu, ya. iya, Nah, mungkin bisa, Ibu melakukan kolaborasi bersama orang tua si iya, anak, karena kan orang tua si anak ini, setiap harinya waktunya lebih banyak daripada kita sebagai guru. Jadi, bisa Ibu lakukan kolaborasi, panggil orang tuanya ke sekolah mungkin, kemudian ajak diskusi, bisa, Ibu tanyakan langsung, "Ini di rumah itu seperti apa pola belajarnya? Apakah cukup hanya di sekolah, dan orang tuanya cuek, mungkin tidak pernah nanya nih, tadi sudah belajar apa, mungkin juga orang tuanya juga tidak menanyakan di mana perkembangan pembelajaran si anak ini kok sampai kelas 4 belum bisa membaca. Dan bisa iya, juga mungkin Ibu, berikan, seperti buku bacaan yang menarik bagi si anak, bacaan yang, mungkin dengan gambar-gambar yang bagus, yang menarik bagi dia, bisa membaca dengan teks-teks yang lebih, sebagai pemula ya, teks-teks yang lebih sedikit dari buku-buku pelajaran lainnya, Bu. Jadi di sini mungkin si anak supaya tidak bosan ketika melihat belajar sehingga dari gambar tersebut, timbul keinginan untuk dia mungkin bisa menceritakan isi gambar tersebut, bacaan apa sih yang ada di gambar itu, begitu, Bu. oh Apa ya, Ibu sudah melakukannya yang seperti itu? ya, saya ini Bu Nina, sebelumnya saya melakukan kegiatan remedinya itu dengan menggunakan buku teks pelajaran yang di kelas 4 itu Bu Nina. Oh, Tapi iya, pada saat itu saya merasa tidak bisa, tidak mhm, bisa karena mungkin dia merasa kesulitan masih. Nah, iya, dikarenakan tadi dia belum bisa membaca. Seperti apa yang disarankan Bu Nina, sudah Bu In lakukan dengan Bu In ambil buku-buku, yang yang setingkat di bawahnya, buku iya, kelas, di fase A, di iya, kelas salah 2 dan satu ya, kelas 1 dan kelas 2 Bu In ambil bukunya, terus, Bu In coba untuk melakukannya melakukannya dengan yang seperti Bu Nina sarankan tadi, eee, dengan bacaan-bacaan yang lebih lebih sedikit, iya, huruf dan suku katanya. Nah, di situ anak tambah rupanya dia lebih semangat, iya, iya, jadi, akhirnya Bu In, ketemu
diidentifikasi rupanya memang dia di kelas di sebelumnya itu dia belum banyak mengenal huruf. Nah, Ya, setelah kita ulang lagi untuk mengenal huruf dan suku kata yang belum terlalu banyak, akhirnya dia bisa sekarang dia sudah semangat tuh Bu Nina. Udah semangat walaupun kalau dari ukuran kelasnya masih belum, tapi untuk mengeja sekarang udah bisa. Kalau untuk identifikasinya Bu sudah pernah memanggil atau menemui orang tuanya, ya menemui orang tuanya, ternyata setelah ibuin kunjungan rumah menemui orang tuanya yang menjadi kendalanya di situ orang tuanya juga pendidikannya juga tidak tinggi, orang tuanya juga tamatan sekolah dasar, jadi mereka pun mempunyai keterbatasan di bidang pendidikan. Nah, akhirnya memang itu menjadi tanggung jawab ibu sebagai ibu gurunya di sekolah, bagaimana anak ini bisa berhasil. Jadi kalau ibu menyerahkan ke orang tua, mengembalikan lagi ke orang tua, uh, walaupun bukan pesimis, nah kayaknya tuh tidak, karena ibu melihat latar belakang pendidikannya, akhirnya itu menjadi tanggung jawab ibu sebagai guru kelasnya. Mudah-mudahan ibu bisa berhasil Bu Nina. Apa jadi menurut Bu Nina tadi kan ibu coba pakai buku-buku yang lebih ringan, menarik. Ya, kan? menarik. Nah, yang lebih menarik, ya mungkin akan dicoba ke depannya Bu Nina. Luar biasa sekali Bu, atas, yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut dan sudah melakukan kolaborasi juga ya Bu ya, bersama orang Ya, tua juga, buku-buku yang sudah Ibu kerjakan. Mungkin, rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan dari yang telah Ibu sampaikan tadi, supaya bisa memaksimalkan murid ini untuk bisa lancar membaca untuk ke depannya Bu? rencana yang ibu ini sudah rencananya ibu sudah memanggil penanggung jawab kegiatan ekstra yang lainnya. Kalau untuk anak ini, kalau bisa dalam beberapa bulan ke depan ini, anak ini tidak ikut dulu kegiatan ekstra, biar dia lebih fokus kegiatan remedinya sama ibu wali kelas. Baru nanti untuk di semester kedua, setelah perkembangannya di pelajaran membacanya sudah dianggap bisa, jadi baru dia boleh mengikuti kegiatan ekskul-ekskul yang lainnya, sehingga nanti dia lebih semangat lagi. Jadi biar fokus satu-satu dulu. Itu Iya. rencananya Bu Nina. Ya, luar biasa sekali Bu atas rencana yang Ibu lakukan. Eee, Kira-kira prioritas apa yang, akan Ibu lakukan untuk hal-hal tersebut bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang Ibu lakukan tadi? Ya, prioritasnya Ibu lebih memprioritaskan dia mungkin akan melakukan ya, memang betul-betul menjadi apa, kayak lesnya itu lebih intens lagi, Ya, terus juga melakukan pendekatannya lebih intens lagi, terus mungkin akan menambah referensi buku-buku bacaan yang lebih menarik lagi. ya, Jadi, selama ini Ibu, mencoba menggunakan buku-buku bacaan yang ada di pojok baca kelas dan juga yang berada di perpustakaan sekolah. Nah, mungkin, ke depannya Ibu akan mencoba mungkin kalau setiap, belajarnya menggunakan buku-buku yang itu saja, mungkin dia ada timbul rasa bosan. ya. Nah, mungkin kita coba nantinya akan cari buku-buku lain lagi. Nah, menurut Bu Nina bagaimana cara saya mendapatkan buku-buku yang lebih lagi Bu Nina? Ya,
Buku-buku itu, banyak Bu sekarang referensi dari mungkin tidak hanya buku yang ada di sekolah kita ya, mungkin sudah Iya, terbatas dan mungkin anak-anak juga sudah banyak membaca dan mungkin bosan hanya melihat buku-buku itu saja. Mungkin iya, Ibu bisa mencari di, online, itu link online-nya sudah banyak sekarang yang sudah diterbitkan, baik itu dari kementerian, dari pihak-pihak swasta juga ada mempersiapkan buku-buku bacaan, sesuai dengan jenjang usia anak, Bu. Bahkan dari 0 tahun itu pun sudah ada disediakan buku yang bisa kita gunakan untuk, meningkatkan atau memberikan supaya anak ini bisa lancar membaca dari usia dini. Nah, ini mungkin, inilah upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan literasi anak ya, bukan hanya anak, mungkin gurunya juga bisa memanfaatkan itu dan bisa diberikan kepada murid. Dan untuk pojok baca ini juga Bu, bisa Ibu rolling. Nah, mungkin entah iya, seminggu sekali, 10 mhm, buku dulu, dengan buku yang ada di perpustakaan. Nah, 10 minggu-minggu berikutnya lagi Ibu ganti lagi. Nah, akan lebih bagusnya lagi Ibu mencari referensi di yang lain, kalau tidak ada buku yang baru dibeli dari sekolah atau bantuan dari, dinas mungkin, bisa Ibu mencari referensi lain dari online, Bu, dan bisa dicetak, bisa kita berikan kepada anak tersebut, begitu, Bu? oh iya. Iya, terima kasih atas, masukannya Bu Nina. Iya, Mungkin nanti saya akan mencoba mencari referensi dari online ya Bu Nina ya? iya iya, Mencari dari online, nanti kita, cetak sehingga menimbulkan semangat kembali, iya tambah iya semangat anak untuk iya, membaca, sehingga mungkin tujuan dari apa yang menjadi tujuan saya, anak bisa lancar membaca, sehingga dia bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan, iya menyenangkan nanti kegiatan pelajarannya, sehingga dia belajar tidak dengan rasa takut lagi. Sekarang dia iya merasa takut dan malu dalam pembelajaran, dikarenakan ya, dia takut diolok-olok oleh iya temannya, iya, sudah besar, sudah di kelas 4 tapi belum lancar membaca. betul. Iya, eee, Ya, tadi Bu kan, Ibu sudah melibatkan orang tua, sudah melibatkan apa tadi Bu, tim ekstrakurikuler ya iya Bu ya? iya. Nah, kira-kira siapa lagi nih Bu yang akan Ibu libatkan dalam, meningkatkan minat membaca murid ini Bu? Nah, Selain selain orang selain tua dan, ya. tim ekstrakurikulernya tadi? Nah, mungkin di sini Ibu akan mengajak juga, melibatkan juga teman-teman di kelasnya. Oh, Nah, mungkin Ibu akan melibatkan nanti teman-teman di kelasnya untuk menjadi tutor ya, tutor sejawat, iya sehingga teman-temannya tidak akan mengolok-olok lagi. Nah, teman-temannya pun akan membantu temannya yang belum bisa membaca sehingga lancar membaca, sehingga menimbulkan kepedulian bagi teman-temannya dan rasa empatinya terhadap teman yang belum bisa. Mungkin itu akan Ibu coba lakukan juga, karena kalau mungkin dia mendapat perhatian juga dari teman-teman, mungkin akan menambah lagi semangatnya untuk terus belajar dan bisa membaca. iya iya, bagus sekali Bu atas, rencana-rencana yang Ibu lakukan dan, orang-orang yang terlibat dalam hal ini ya. Mungkin, dengan teman-temannya tadi, mungkin kita kasih pengertian juga ke teman-temannya supaya tidak mengolok-olok temannya yang tidak bisa membaca. Mungkin, dari sinilah untuk sama-sama merangkul si temannya Iya, tadi untuk sama-sama mengajari ya Bu ya. iya, Nah, iya. dari hasil coaching kita kali ini, gambaran dan komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan, kemampuan membaca pada murid? Komitmennya apa nih, Bu? Mungkin Ibu lebih akan, berkomitmen bahwa, Ibu harus betul-betul meluangkan waktu dan, menyempatkan dan meluangkan waktu untuk benar-benar membimbing, dan memberi tambahan belajar kepada siswa Ibu yang belum lancar membaca, sehingga nantinya dia bisa lancar membaca dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih menyenangkan.
Itu Iya, Kak. bagus sekali, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu, ya. Ya, semoga komitmen yang, akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Semoga juga bisa, bermanfaat bagi, si anak tadi yang belum membaca yang belum bisa lancar membaca, juga bisa, bagi teman-temannya juga bisa merangkul si anak yang belum bisa membaca tersebut menjadi bisa lebih percaya diri, ya, Bu, ya. Iya Ya. iya. Terima kasih Bu Nina atas, eee, apa yang telah disampaikannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini bisa berdampak nantinya dengan, perubahan pada anak didik saya, sehingga nanti anak-anak saya, anak didik saya semuanya bisa lancar membaca dan tidak mengalami kendala lagi saat pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Nina yang sudah, membuka wawasan pemikiran saya untuk kegiatan, eee, potensi saya untuk ke depan. Terima kasih Bu Baik, Nina sekali ya, lagi. sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya atas diskusi kita hari ini. Ya mungkin, Amin. cukup sekian diskusi kita dan Ya. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.